Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ayol ikhwah, pada kesempatan kali ini ada satu tema yang hendak saya sampaikan. Semoga menjadi pelajaran buat kita, ilmunya bermanfaat, sehingga akan merubah akhlak kita, perilaku kita, sehingga kita semakin bisa menjadi hamba yang semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tidur pulas di alam kubur. Artinya bagaimanapun juga kita akan mati, dunia akan kita tinggalkan. Dan di alam kubur itu tidak mati, tapi hidup. Mungkin dapat nikmat kubur atau siksa kubur. Tentunya kita mengharapkan yang mendapatkan nikmat kubur dijaga dari siksa kubur, sebagaimana doa yang selalu dibimbingkan kepada kita di dalam sholat, di dalam tahiyat sebelum salam, yaitu dengan Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannama wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Di situ kita minta dilindungi dari siksa kubur. Termasuk diantara nikmat kubur adalah akan dikatakan 6 solehan, silahkan tidur yang pulas. Temanya membahas ke situ. Ayol ikhwah, ada 3 fondasi yang harus dibangun. Ibarat bikin rumah, fondasinya harus kuat. Ada 3 hal yang itu harus betul-betul kuat, harus kita siapkan dengan baik. Apa 3 hal itu? 1, dengan modal setiap diri dibekali dengan tauhid rububiyah. Diberi sarana dunia yang sempurna agar lebih sempurna dan mencapai puncak sempurna, yaitu dengan diutusnya Rasul. Karena satu-satunya jalan keselamatan hanya dengan jalan Rasul saja. Ini poin pertama. Keterangannya begini: setiap diri itu telah dimodali dengan tauhid rububiyah. Bawaan dasar semuanya telah diberi. Bulat tanpa memaniskan diri, dia manis. Bekal seperti itu yang ada pada setiap manusia itu apa? Yaitu adanya tauhid rububiyah, bahwa pencipta, pengatur, pengurus, pemilik alam raya itu hanya Allah. Masing-masing dari kita punya sejak dari kecil. Lalu setelah kita dibekali yang seperti itu, kita dibekali dunia bersama isinya, langitnya, buminya, udaranya, airnya, pepohonannya, hewan-hewannya, tanam-tanamannya, diri kita, akal kita, tenaga kita, dan semua silahkan bertebaran di bumi dan cari. Itu merupakan pembekalan yang luar biasa supaya lebih sempurna lagi, sehingga kelasnya tidak hewan. Maka di sana diutusnya Rasul. Tugasnya apa? Tugasnya menggapai puncak sempurna. Dunia sebagai sarana untuk mencari akhirat, ya Rasul sebagai pembimbingnya. Dengan diturunkannya kitab, diutusnya Rasul, umat dibimbing, ada proyek percontohan, diajak ngamal bareng, sehingga mencapai puncak sempurna, yaitu sebagai penduduk surga. Ini fondasi pertama. Dan nomor 2, Allah punya sifat cemburu dan kesyirikan, kemaksiatan yang paling dicemburuni. Kalau kita cemburu, ada sesuatu yang kita suka diganggu pihak lain, kita marah, itu ada.
Berarti kecemburuan kita karena keterbatasan kita. Buktinya ada sesuatu yang dirusak, kita lemah, sementara kita butuh, berpotensi hancur, merasa kehilangan, kemudian muncul emosi. Itu kalau latar belakang kecemburuan manusia begitu. Tetapi kecemburuan Allah sesuai dengan keagungannya nggak bisa disamakan dengan gaya cemburunya makhluk. Cemburuannya Allah ini mengandung banyak pelajaran untuk kita. Kalau ada sesuatu yang dicemburuni, makanya jangan masuk, nanti akan kena resikonya. Allah tidak mau disekutukan, Allah tidak mau ada orang melakukan kesyirikan. Allah akan cemburu kepadanya dan akan mendapatkan resiko yang sangat dahsyat. Bila kita sadar itu seperti itu, kita nggak masuk. Ini hikmahnya. Makanya jangan masuk kepada perbuatan syirik, nanti resikonya dahsyat. Sejak dari tidak diterima tobatnya, tidak diterima amal solehnya. Kita ulang kembali, resiko perbuatan syirik, tidak diampuni dosa, amal soleh nggak diterima, pernah beramal soleh dihancurkan, ketika diputuskan vonis masuk neraka, gak ada penolong, haram surga, ngeri kan. Ini fondasi kedua yang harus betul-betul mapan pada diri kita. Yang ketiga, supaya terwujud walak dan barok. Ini fondasi ketiga. Walak itu memiliki makna dekat dan setia. Artinya di hati ada rasa cinta, hubungan diakrabkan, kerja dimitrakan. A berwalak pada B, berarti B dicintai, hubungan diakrabkan. Ketika ada kegiatan, saling sayuk, gotong royong, mengokohkan, ya sudu ba'dum itu walak. Dan ini hanya kepada sesama mukmin, ahli tauhid, ahli sunnah, yang ikhlas, yang takwa. Nggak boleh kepada orang munafik, orang musyrik, Yahudi, Nasoro, bahkan menyerupai mereka tidak boleh. Walak diwujudkan, lalu diwujudkan barok. Barok itu adalah hati benci, hubungan diputus, nggak ada saling bantu. Makanya mukmin ketika punya hubungan dengan kafir, kafir tidak dicinta, hubungan tidak diakrabkan. Bila mereka punya kegiatan yang berkaitan dengan karakter kekafirannya, kemunafikannya, gak dibantu, itu namanya barok. Ini merupakan prinsip kalimat tauhid la ilaha illallah. Gak ada yang diibadai dengan benar kecuali hanya Allah. Itu tiga fondasi utama yang harus kita miliki, dan itu tidak bisa ditawar. Itu tadi uraian nomor 1. Kemudian uraian nomor 2, apabila tiga fondasi di atas itu telah kokoh, ini merupakan modal besar manusia akan selamat ketika ditanya di alam kubur. Nah begitu, bila tiga modal ini telah kuat, kokoh, dijaga sampai mati, betul-betul lahir batin ikhlas tidak rusak, maka dia akan berpotensi menjawab pertanyaan kubur, akan sukses, sehingga akan dikatakan 6 solehan silahkan tidur yang pulas. Nah nanti akan kita urai 3 pertanyaan kubur itu apa. Nah kita masuk pada poin yang ketiga. Untuk mendapatkan
kemapanan 3 hal di atas, fondasi di atas yang sudah kita urai pada nomor 1 di atas, maka semuanya di luar kemampuan akal kita. Kalau Allah tidak menuruni petunjuk, kita tidak akan bisa. Maka semuanya wajib untuk diilmui. Allah sudah turunkan Al-Quran, Allah sudah utus Rasul, sudah ada proyek percontohan, kita diberikan pendengaran, penglihatan, bisa mikir, pahamilah, sehingga wujudkanlah. Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah sebagaimana pemahaman generasi pertama, wujudkan. Itulah ilmu. Yang pada surah Al-Asr Allah menjamin keselamatan dengan 4 langkah. Allah bersumpah, demi masa manusia rugi kecuali 1 orang yang beriman, itu berilmu, beramal soleh berarti taat, ikhlas dengan cara sunnah, lalu ketiga didakwahkan supaya semakin gede, lalu yang keempat sabar cari ilmu, sabar mengamalkan ilmu, sabar menjaga sampai mati, sabar ketika dakwah banyak tantangan, sabar menghadapi ujian, diuji diri, keluarga, harta, kesehatannya, diuji matanya, pendengarannya, dan semuanya. Sabar mampu mengendalikan emosi sehingga lurus, tidak gagal di tengah jalan. Nah itu kuncinya berada pada ilmu. Kalau kita nggak punya ilmu, nggak bisa, nggak belajar, nggak bisa. Makanya di dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari membuat sebuah bab ilmu sebelum ucapan dan perbuatan. Kemudian Imam Syafi'i mengungkapkan, andaikan Al-Quran adanya hanya surah Al-Asr dengan 4 langkah di atas, selamat. Berikutnya, setelah modal-modal di atas telah kita pelajari, agar kita punya landasan ketika ditanya di alam kubur nanti bisa menjawab. Bila hal di atas sudah kita betul-betul belajar, kerja keras, kita minta kepada Allah, Allah mengokohkan, nanti akan bisa selamat. Apa itu bentuk pertanyaan kubur? Yang pertama ditanya, man robbuka, siapa Robmu? Pencipta, pengatur, pengurus, pemilik alam raya yang kamu menghambakan diri kepadanya. Kamu kenali namanya, menunjukkan kerja alam raya di antara bentuk bukti maha kuasanya Allah, yang kamu merasa lemah sehingga menghamba kepada Allah dengan penuh tulus. Siapa itu? Jawabnya, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditanya, man rabbuka? Rabbku adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sudah kita urai. Ini pertanyaan pertama, semoga nanti kita bisa menjawab. Makanya sekarang kita wajib mengenal keberadaan Allah, nama sifatnya, berdasarkan ilmu yang telah dibimbingkannya, dengan pemahaman yang benar. Kita memang betul-betul menghamba semata kepada Allah Ta'ala, mentauhidkannya. Perintah kita kerjakan, larang kita jauhi. Allah semata-mata yang kita ibadai, cara Allah yang kita pakai, rahmat Allah yang kita harapkan. Dan ketika kita beribadah, langsung menghamba kepada Allah dengan melaksanakan syariatnya, dan ibadah tidak boleh titip-titip, minta pada A, sampaikan hajatku kepada Allah. Jangan, kerjakan sendiri ibadah itu. Kerjakan sendiri ibadah itu. Itu urusan pribadi, nggak bisa dititip-titipkan. Nah begitu, titip itu, ayo fulan kemana, ke pasar tolong belikan itu mungkin masih bisa titip. Masa ibadah dititipkan, doa dititipkan, yuntungnya dewi, ya ibadah dewi. Itu perwujudan kita memang punya Allah yang kita sembah. Lalu pertanyaan nomor 2, man nabiyuka, siapa nabimu? Ini memberitahu kepada kita tentang kemestian kita beragama melewati sunnah. Di formulasi bahasa yang lain dengan ma ilmuka biyadarajul, sepengetahuanmu rojul orang ini siapa. Nah ketika dia
mempelajari tentang sunnah, hadis-hadis Nabi, entah itu ucapannya, perbuatannya, ketetapannya, karakter sifatnya, yang di sana sudah terekam dengan bagus di dalam jutaan hadis, pada kitab-kitab yang sudah ada syarahnya. Pelajari sehingga kita akan mengenal profil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kita mengenali tugasnya apa, yang kita nanti mewujudkan apa yang jadi kewajibannya. Apa tugas Rasul? Satu, membacakan ayat-ayat Allah. Al-Quran 30 juz sudah dibacakan, lengkap dengan hadisnya yang dinomori jadi jutaan. Tugas Rasul membacakan ayat-ayat Allah. Nomor dua, menjelaskan tafsirnya. Sunnah sebagai tafsir secara global. Ingin tahu Quran, berada pada hadis. Nabi kita profilnya bisa dibilang Quran yang berjalan, real. Karena khuluqu Al-Quran, profilnya itu Al-Quran. Tugas Rasul yang ketiga, menjawab pertanyaan umat. Umat tanya, Rasul yang menjawab. Ini ada perintah, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlimu bila memang kamu tidak tahu. Tugas Rasul yang keempat, memberi contoh beramal sebagai uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasul uswatun hasanah. Ada pada di Rasul itu contoh yang baik. Tugas yang kelima, mengajarkan kitab dan hikmah. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Mengajarkan kitab dan hikmah, kitab dan kandungannya. Hadis akan memperincikannya. Kitab bersama tafsirnya, sunnah bersama syarahnya. Tugas Rasul yang keenam, wa yuzakin, mensucikan umat. Ilmu, amal, dakwah, istiqomah itu tanda-tanda suci. Semaklah cari ilmu, amalkan, ajakkan orang lain sesuai dengan kemampuan kita. Lalu tugas Rasul yang ketujuh, yukhriju minadz-dzulumat ilan nur, mengeluarkan mereka dari gelap menuju ke cahaya. Yang kedelapan, sebagai basyirah wa nadhira, penyampai kabar gembira buat yang taat dan peringatan kepada yang kufur. Setidaknya ada 8 tugas Rasul. Lalu kewajiban kita apa? Setelah mengetahui tugas Rasul, kita sebagai umat apa kewajibannya? Satu, pelajari ilmu yang diajarkan. Kita nggak akan pernah kehabisan modal untuk kita belajar. Belajar terus. Yang kedua, ketika sudah tahu pelajarannya dengan pemahaman yang benar, perintah kerjakan penuh harap, larangan jauhi penuh waspada, berita-berita dari Nabi langsung diimani walaupun kita belum tahu hikmahnya karena keterbatasan akal kita dan luasnya cakupan berita dari Nabi, apalagi perkara gaib. Hikmah-hikmah apa yang kita petik dari perkara yang akan terjadi. Tugas kita yang kelima, beramal dengan cara Rasul. Tugas kita yang keenam, berdakwah sebagaimana Rasul berdakwah, kita melanjutkan. Tugas kita berikutnya, memperbanyak sholawat sebagai bentuk cinta kita sehingga nanti akan terjaga. Nah, siapa yang bisa begini, seolah nanti akan bisa menjawab. Man nabiyuka, siapa nabimu? Nah, kita akan menjawab insyaallah. Pelajari dengan baik, semoga Allah memampukan kepada kita. Lalu pertanyaan nomor 3, ma dinuka, apa agamamu? Tentunya jawabannya adalah Islam. Tapi kita harus tahu Islam itu apa. Islam unsur penyusunnya, Islam nama suatu agama, Islam bersama rukun-rukunnya, dan Islam sebagai profil sebuah agama kita harus memiliki sikap seperti apa. Ketika kita perinci, Islam adalah nama agama, satu-satunya agama yang ada di sisi Allah itu adalah Islam. Dari nabi ke nabi semuanya sama, al-anbiya ikhwah wa dinuhum wahid. Para nabi itu bersaudara, agama mereka itu satu. Ringkasnya semuanya berpesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati kecuali tetap sebagai orang yang masuk di dalam agama Islam. Ketika dilihat dari unsur penyusunnya, itu ada 3 Islam itu. Satu, istislam lillahi tauhid, mengakui keesaan Allah.
mentauhidkan Allah, rububiyah, asma wa sifat maupun uluhiyah, depan sudah kita urai. Unsur nomor 2 diwujudkan dengan taat. Dengan taat, perintah kerjakan, larangan jauhi, jalan surga tempuh, jalan neraka tinggalkan, dengan harap-harap cemas, jaga sampai mati. Unsur yang ketiga, dijauhi dari pengrusak. Islam itu bina bangunan, orang menata, maka kenali pengerusaknya. Ketika pengerusaknya hilang, kita terjaga, sehingga nanti mati kita sebagai muslim. Itu 3 unsur penyusunnya. Makanya kita harus mengetahui pembatal keislaman, entah itu sihir, syirik, dan bagian akhir kita nanti akan mengenal macam-macam tauhid termasuk jenis pengrusak. Itu tadi poin yang keempat tentang 3 soal pertanyaan kubur. Ayol ikhwah, karena asli kehidupan itu di akhirat, innamal a'mal bil khawatim, amal itu akan dinilai pada ujung akhir. Maka apa yang telah kita bangun jangan sampai mengalami kerusakan. Apa yang kita bangun jangan sampai mengalami kerusakan. Kalau begitu kita akan mengenal yang namanya tauhid, karena sifat tauhid itu merupakan sifat pengrusak. Apa itu tauhid? Tauhid adalah makna bahasa ma yatajawazu al-hadda, sesuatu yang melampaui batas. Sebuah wadah isinya 5 liter diisi 6 liter, yang 1 liter terbuang, kan melampaui batas. Tingginya tanggul segini, airnya meluap sampai di atasnya, banjir. Itu namanya tauhid, melampaui batas. Mestinya manusia itu pakai hukum Allah, tunduk, kemudian bikin hukum sendiri. Nah itu Islam sudah sempurna, masih nambah mengurangi, itu kan juga termasuk contoh-contoh melampaui batas. Banyak perbuatan melampaui batas. Itu mana bahasa. Kalau gitu, secara definisi tauhid itu apa? Tauhid untuk kita ketahui definisinya sebagaimana kesimpulan ahli ilmu menyimpulkan macamnya. Dari situ nanti kita akan mengetahui definisi bersama macamnya. Apa itu? 1, iblis. Itu tauhid, melampaui batas. Membangkang, sombong, gengsi, membantah kepada Allah, mengkritik kepada hukum Allah, sumpah untuk menyesatkan makhluk, hasad. Nah, ini pertama, ini termasuk tauhid, merusak, mat bahaya. Yang nomor 2, man ubida wa warodin, orang yang disembah itu ridho. Berarti dia punya kesalahan, promosi, diikuti, bangga. Mungkin sebagai tokoh dia merekayasa agama, nambah, ngurangi, ngarang-ngarang berbagai macam aneka ragam ibadah, termasuk macam-macam sholawat, ia promosikan, orang menyambut, bangga. Berarti diikuti dalam kesalahan itu bangga, bahkan promosi. Itu yang kedua, tauhid. Yang nomor 3, man yad'u ila abadati nafsih, orang yang mengajak nyembah kepada dirinya sendiri. Termasuk orang yang mengatakan Al-Quran Allah tidak boleh bicara, karena bicara itu sifat makhluk, sehingga Allah ditiadakan dari bicara, padahal bicara sebagaimana keagungannya nggak sama dengan gaya makhluk, tapi itu dibuang. Kalau gitu Quran itu apa? Quran adalah Allah mencipta makhluk, diberikan ilham, suruh ngomong, didengar, dibukukan. Mereka mengatakan Quran itu adalah makhluk. Sehingga ketika diajak untuk tunduk pada Quran, itu apa? Wong makhluk, saya kan juga makhluk, kenapa tunduk kepada dia? Emangnya dia itu mau tunduk kepada saya? Kenapa ucapanku nggak dibukukan semisal dia? Kalau ucapan dia yang dibukukan. Ujung-ujungnya mengikuti akal dan hawa nafsu. Orang yang promosi termasuk ilmu filsafat nanti arahnya ke sana, ngajak nyembah kepada dirinya sendiri. Dan ini banyak macamnya. Itu yang ketiga, macam tauhid. Yang keempat adalah
orang yang ngaku ilmu gaib. Akhirnya jadi dukun, peramal, tahu apa yang akan terjadi, menemukan barang hilang, ngeramal nasib, kapan nikahnya, matinya, gimana rezekinya. Banyak di masyarakat. Termasuk tauhid juga. Yang terakhir orang yang mengubah pada hukum Allah atau berhukum kepada hukum selain hukum Allah. Hukum direkayasa, atau ketika punya masalah tidak mau tunduk kepada hukum Allah. Misalnya hukum waris, nggak mau dengan ayat waris, cari yang lainnya dan sebagainya. Yang jelas ketika dia jadi hakim merubah hukum Allah, ketika jadi masyarakat mencari penyelesaian hukum, nggak pakai hukumnya Allah. Ini adalah pengrusak yang amat sangat bahaya. Makanya ketauhid kita jangan rusak, sunnah kita jangan rusak, keislaman kita jangan sampai rusak. Tiga ini yang akan ditanyakan di dalam kubur. Jaga sampai mati, cari lingkungan yang baik, amal yang baik, memperbanyak istighfar, memperbanyak doa kepada Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan keteguhan, keimanan, keistiqomahan. Harapannya mati kita bisa husnul khotimah. Bila tiga ini kita miliki, di kubur akan ditanya, bisa menjawab, akan dikatakan 6 solehan. Semoga kita istirahat di alam kubur kita nanti.